pupuk fase vegetatif dengan racikan yang saya jelaskan ini itu diulangi 3 kali dengan dosis dan konsentrasi yang sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Wika. Ibu bapak petani yang terhormat, pada video kita kali ini kita akan membahas racikan pupuk fase vegetatif untuk tanaman pertanian, entah itu tanaman pangan, entah itu tanaman hortikultura, ataupun tanaman perkebunan yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Jadi, di video kali ini khusus untuk membahas bagaimana meracik pupuk fase vegetatif agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman pertanian maksimal dan memiliki imun yang bagus, imun yang kuat. Imun yang kuat yang saya maksud di sini tentunya terhadap serangan penyakit. Ya, penyakit di mana kita ketahui disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus. Jadi ada 3 penyebab penyakit di tanaman pertanian yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, yaitu jamur, bakteri, dan virus. Baik, ibu bapak petani yang terhormat, langsung saja kita mulai dari racikan yang pertama. Pengalaman saya pribadi, dan ini juga saya tularkan bahasa saya itu saya tularkan ke petani-petani yang bertanya ke saya dan petani-petani yang saya bina selama saya bertugas. Itu selalu saya merekomendasikan 2 pupuk. Ya, ada 2 pupuk. Itu diracik jadi 1. Ya, di mana pupuk itu yang pertama saya menyebutnya adalah NPK DGW karena di NPK DGW itu lengkap. Ya, NPK DGW yang saya maksud di sini 16 16 16. Ya, N-nya 16, P-nya 16, K-nya juga 16. Di samping itu juga di NPK DGW yang saya sebutkan tadi itu juga ada unsur hara makro sekundernya. Selain unsur hara makro primer yang sudah saya sebutkan tadi, unsur hara makro sekunder yang saya maksud di situ ada kalsiumnya walaupun sangat kecil dan ada magnesiumnya. Di mana kita ketahui dari 2 unsur hara makro yang dibutuhkan di fase vegetatif pertumbuhan tanaman pertanian yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan itu sudah tersedia di situ. Sudah ada di pupuk NPK DGW itu, ibu bapak petani yang terhormat. Sudah ada kalsium sama sudah ada magnesium. Di satu sisi juga ya tersedianya unsur hara mikro di situ. Hara mikro yang saya maksud itu adalah Zn dan boron, ibu bapak petani yang terhormat. Nah, tinggal sekarang ya kita akan mencari satu saja unsur hara makro sekunder, yaitu sulfur. Nah, sehingga pupuk NPK DGW tadi itu saya campur dengan pupuk amonium sulfat Za. Ya, sekali lagi saya ulangi, saya mix dengan pupuk amonium sulfat atau lebih kita kenal dengan nama Za. Terserah mau Za apa. Amonium sulfatnya Pak Tani, mau amonium sulfat yang terserah sudah, pokoknya harus ada Za-nya, amonium sulfat, Za. Sekali lagi saya ulangi, Za, amonium sulfat. Kalau bisa ya amonium sulfatnya Pak Tani, ibu bapak petani yang terhormat. Setelah kita dapat formulasi baru, ibu bapak petani yang terhormat, dari kita campur tadi yaitu NPK DGW 16 16 16 sama amonium sulfat atau Za Pak Tani yang tadi itu. Nah, sekarang kita akan berbicara konsentrasi dan dosis. Jadi ibu bapak petani yang terhormat, setelah kita dapat racikan, kita sudah mix ya, sudah racik, kita sudah mix kedua pupuk tadi itu, yaitu NPK DGW 16 16 16 dan amonium sulfat atau Za Pak Tani tadi itu, kita sudah mix, kita sudah racik ya ibu bapak petani yang terhormat. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang berapa sih konsentrasinya dan berapa dosis yang harus kita berikan ke tanaman pertanian yang tentunya ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Nah, kita berbicara yang pertama itu konsentrasi, ibu bapak petani yang terhormat. Konsentrasi yang saya sarankan di sini itu adalah ya 5 gram per liter air. Saya ulangi, ibu bapak petani yang terhormat, 5 gram per liter air. Itu untuk konsentrasinya.
Ya, 5 gram per liter air. Nah, sekarang dosisnya berapa? Dosisnya itu, Ibu Bapak petani yang terhormat, setelah dilakukan pengenceran dan ada konsentrasi yang kita dapatkan di situ, dosisnya itu adalah 200 ml per pohon. Dan itu diberikan dengan cara dikocor. Dan usahakan pupuk fase vegetatif dengan racikan yang saya jelaskan ini itu diulangi 3 kali dengan dosis dan konsentrasi yang sama. Sehingga Ibu Bapak petani yang terhormat, semua unsur atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman pertanian, entah itu tanaman pangan, entah itu tanaman hortikultura, entah itu tanaman perkebunan, yang tentunya Ibu Bapak petani yang terhormat budidayakan, itu tercukupi, baik itu hara makro primernya, hara makro sekundernya, dan hara mikronya. Tercukupi. Dengan tercukupinya, saya menjamin bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman pertanian yang tentunya Ibu Bapak petani yang terhormat budidayakan itu maksimal. Sehingga kalau sudah maksimal, akan terbentuk imun di situ. Imun yang saya maksud tentunya untuk menahan supaya tidak gampang atau tidak mudah terserang yang namanya penyakit. Itu. Nah, dengan itu juga, dengan tercukupinya nutrisi-nutrisi pada fase vegetatif, itu juga akan mempengaruhi ya pertumbuhan dan perkembangan tanaman pada saat fase generatif. Tetapi di fase generatif kita perlu menambahkan pupuk lagi. Karena tanaman itu membutuhkan nutrisi fase vegetatif dan nutrisi fase generatif. Nah, untuk racikan pupuk fase generatif sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Karena itu berdasarkan pengalaman saya sendiri dan pengalaman yang saya berikan di petani-petani yang saya bina. Dan rata-rata itu berhasil. Rata-rata itu berhasil. Selama faktor abiotik itu mendukung, ya, selama faktor abiotik itu mendukung, hasilnya selalu maksimal. Itu Ibu Bapak petani yang terhormat. Sekian yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengedukasi. Tentunya untuk Ibu Bapak petani yang terhormat. Saya, Wika, undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.